Selamat berjumpa kembali di Uda Wahidin channel yang selalu berbagi pengetahuan tentang sistem informasi geografis, penginderaan jauh dan pemetaan menggunakan drone. Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana mengenal salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Esri sebagai aplikasi sistem informasi geografis yang dikembangkan dari generasi sebelumnya, ArcGIS ArcMap, yaitu ArcGIS Pro. Saksikan terus video ini. Langsung saja kita jalankan ArcGIS Pro pada komputer. Seperti ini tampilan dari ArcGIS Pro. Atau sebelum berkenalan lebih jauh dengan ArcGIS Pro, akan saya sampaikan beberapa hal. Pertama kali dijalankan akan muncul seperti ini, yang sudah mulai kelihatan berbeda dengan generasi sebelumnya, ArcGIS ArcMap. Pada bagian kiri ada recent project, yaitu project-project yang pernah dibuat sebelumnya. Kemudian pada bagian tengah ada new. Nah, di sini adalah salah satu model yang mulai berbeda pada ArcGIS Pro. Jika pada ArcMap atau ArcGIS ArcMap, pengolahan dua dimensi adalah aplikasi sendiri pada saat kita melakukan instalasi di komputer. Kemudian katalog yang mungkin teman-teman bisa mengenalnya dengan ArcCatalog juga tersedia dalam aplikasi yang terpisah dengan ArcMap. Kemudian Global Scene ini mirip dengan ArcScene untuk membuat data-data 3 dimensi. Jadi map adalah data 2 dimensi, katalog seperti ArcCatalog dan Global Scene seperti ArcScene, yang pada ArcGIS Pro telah digabung menjadi satu. Teman-teman bisa melakukan pilihan pada saat memulai proyek apakah 2 dimensi, masuk pada ArcCatalog ataupun ArcScene. Nah, untuk memulai ArcGIS Pro, silakan dipilih map, katalog, global scene ataupun local scene. Teman-teman juga bisa mengatur select another project template, tempat lokasi penyimpanan folder. Nah, kita mulai dalam contoh ini adalah membuat map atau data fisik 2 dimensi. Klik pada map, akan muncul create new project. ArcGIS Pro dalam struktur file atau struktur data sudah berbeda dengan ArcGIS ArcMap, di mana satu project akan tersimpan seluruh data-data yang kita kerjakan, baik data SAP, data raster dan sebagainya, tabel. Jadi seluruh data akan dikumpulkan, diorganisasi dalam satu folder tempat kita menyimpan. Template-nya adalah pada ArcGIS Project. Pada bagian name bisa kita tulis nama project yang akan kita buat. Kemudian lokasi penyimpanan bisa kita rubah dari template ke drive yang kita inginkan. Pilih folder, kemudian tekan tombol OK, maka lokasi penyimpanan akan diinformasikan. Dengan nama foldernya adalah pengenalan, di mana semua data yang kita kerjakan dalam satu project akan disimpan seluruhnya di
folder ini. Kemudian tekan tombol OK. Seperti ini penampilan dari ArcGIS Pro. Di atas ada nama proyek yang telah kita buat sebelumnya. Sudah pasti bahwa bekerja dengan ArcGIS Pro kita harus selalu terkoneksi dengan jaringan internet untuk menampilkan base map yang tersedia pada ArcGIS Pro. Secara otomatis ArcGIS Pro akan membaca lokasi kita dan menyajikan data langsung pada wilayah negara kita. Seperti ini. Nah, saya akan melanjutkan untuk menyampaikan beberapa bagian yang tidak terlalu berbeda dengan ArcMap, namun arsitekturnya lebih interaktif jika kita bandingkan dengan ArcGIS ArcMap. Pada menu bar terdiri dari Project, Map, Insert, Analysis, View, Edit, Imagery, dan Share. Pada menu bar Project ini tampilannya seperti Microsoft Office, ada New, Open, Save As, dan seterusnya sampai pada Exit. Ada tombol Back seperti Microsoft Office. Kemudian pada shortcut akan berbeda-beda jika kita memilih menu bar. Pada menu bar yang pertama, Map, ini adalah tools yang berkaitan dengan pekerjaan membuat peta. Kemudian secara interaktif akan diinformasikan masing-masing shortcut yang ada pada toolbars. Misalnya Explorer, ini adalah informasi tentang bagaimana menggunakan perangkat mouse untuk bekerja dengan ArcGIS Pro. View pop-up, jadi ketika ditampilkan pada bagian-bagian tertentu akan ditampilkan pop-up atau informasinya. Kemudian zoom continuous, jika dikombinasikan dengan tombol shift maka zoom rectangle, control view pop-up within. Nah, kita akan coba pada perangkat mouse juga tombol kiri adalah view pop-up atau menampilkan informasi. Kemudian tombol kanan itu adalah zoom continuous. Kita coba. Jadi ketika menggunakan tombol kanan akan muncul beberapa sub menu yang bisa kita gunakan sesuai dengan objek-objek atau shortcut yang kita pilih. Sementara scroll masih sama fungsinya dengan menggunakan ArcMap. Untuk scroll ke atas zoom in, sebaliknya scroll ke bawah zoom out. Ada juga tombol pengaturan fix zoom in, fix zoom out, kemudian full extend. Pada menu bar map juga ada shortcut base map. Ya, kita buka dan jalankan, bisa dilihat jenis dari base maps lebih banyak dibandingkan dengan ArcMap. Ada Google Earth Imagery, Google Earth dengan label, kemudian Street Map, topografi, navigation yang bisa kita gunakan seluruhnya sesuai dengan kebutuhan penggunaan, namun tentu saja harus terkoneksi dengan jaringan internet. Pada menu bar juga terdapat Add Data yang fiturnya sudah semakin banyak. Ada Add Data, kemudian data from path, text, a point seperti menambahkan data tabel, query layer, dan seterusnya. Ada juga seperti fungsi pada ArcMap, select by attribute, select by location, dan measure, pengukuran jarak, search, dan sebagainya. Nah, untuk pada menu insert ada shortcut untuk menambahkan map. Nah, ini perlu saya sampaikan, ArcGIS
Pro dalam satu project bisa kita kerjakan beberapa map. Ini mungkin sama dengan ArcGIS ArcMap. Nah, yang ditambahkan fitur di dalam ArcGIS Pro adalah layout. Kita bisa membuat layout dalam jumlah lebih dari satu tanpa menggunakan tools tertentu seperti pada ArcMap. Sementara fungsi map apabila menggunakan beberapa, maka sama dengan kita mengerjakan layout, ada area peta utama, ada inset dan sebagainya. Nah, pada bagian ini new layout, pilihannya juga banyak, bisa ditambahkan. Misalnya saya akan menambahkan layout yang pertama A3 landscape, kemudian layout yang kedua adalah A3 portrait. Akan bisa dikerjakan beberapa layout dalam satu project. Bagian lain, nah, ArcGIS Pro teman-teman tidak perlu khawatir karena dia bisa mengimport data yang sebelumnya dikerjakan di ArcGIS ArcMap. Kita coba import, kemudian kita coba buka salah satu file MXD yang pernah dikerjakan di ArcMap. Saya contohkan yang ini, kemudian tekan tombol OK. Nah, ini adalah file yang dikerjakan atau project yang dikerjakan di ArcMap. Seluruhnya bisa dibaca dengan baik pada ArcGIS Pro tanpa kurang. Bahkan detail-detail informasi seluruhnya akan bisa disajikan di sini. Nah, pada menu bar insert juga terdapat beberapa tools, folder, add map frame. Ini seperti di ArcMap adalah layer. Misalnya pada layout yang pertama kan kita tambahkan map frame default extend yang ada di map yang nomor 1. Atau default extend yang ada di map yang baru kita tambahkan, yang ini. Jadi teman-teman bisa melakukan pemilihan. Misalnya kita memilih default extend, kemudian dibuat area untuk memasukkan default extend. Nah, seperti ini bisa dihapus dan diganti dengan yang lain. Nah, apabila akan menambahkan inset peta, bisa ditambahkan melalui new map. Kemudian pada new map 1 ini pada layout bisa ditambahkan map 1. Kemudian bisa dibuat sebagai peta inset. Navigasinya sudah cukup baik, interaktif, sangat interaktif. Presisinya juga sudah sangat baik, bisa dilihat. Oke, kita lanjutkan pada bagian-bagian lain dari menu bar insert. Ada seperti di ArcMap, node, raw, scale bar, pilihannya sangat banyak. Scale bar, kemudian legend, chart, tabel, kemudian ini seperti grafik, menambahkan rectangle text, rectangle, kemudian dynamic text, macam-macam. Selanjutnya pada bagian analisis. Nah, ini terdapat beberapa tools yang jika pada ArcMap itu adalah geoprocessing. Nah, sini ada summarize data, summarize within, summary statistik, overlay, ada clip, intersect, union, spatial join, buffer, near, generate. Jika teman-teman ingin
explore lebih jauh tools-tools yang lain, bisa memilih more tools. Kemudian pada bagian kanan ada geoprocessing, bagian dari tools. Sudah ada beberapa pilihan, dan jika ingin menggunakan toolbox seperti R Toolbox, maka pilihannya di toolbox. Di sini tersedia hampir sama dengan Alt Map. Mungkin kalau dilihat atau dipelajari, ada beberapa fitur yang tidak tersedia di Alt Map, di sini disediakan. Oke, pada layar analisis juga ada Suitability Modeler. Jadi ini juga adalah salah satu model untuk membuat analisis kesesuaian lahan dan sebagainya. Selanjutnya pada menu View, ini berkaitan dengan menampilkan data. Jika dipilih pada layout, menunya akan berbeda dengan map. Ada reset manage for mapping, kemudian ada workflow manager, navigator, kamera. Selanjutnya pada menu edit. Nah, di sini seperti tools editing yang ada pada Alt Map. Ada create fitur, berfungsi untuk melakukan pengeditan data SAP, modify. Kita bisa lihat atau bisa saya contohkan, misalnya pada menu insert. Nah, di sini saya lupa tadi ada tools untuk layer template untuk membuat data-data seperti data SHP dan data-data lain yang sudah banyak disiapkan di ArcGIS Pro. Jadi untuk membuat point map atau membuat data point, menu edit bisa digunakan untuk melakukan editing terhadap SHP yang telah kita buat. Jika diklik create, akan muncul pada bagian kanan layar create point. Kemudian bisa kita lakukan digitasi. Demikian juga dengan data line yang muncul pada bagian kanan, dipilih kemudian construction tools ini membuat line. Juga pada jenis data poligon. Jika telah selesai melakukan proses editing, bisa di save. Seluruh data akan disimpan pada folder yang kita buat pada bagian awal. Pada menu edit juga ada select, pilih atau clear, kemudian select by attribute juga tersedia di sini. Nah, selanjutnya kita berpindah ke menu yang lain. Bisa dilihat bahwa setelah menambahkan beberapa data SHP, maka ada tambahan menu bar, imagery, detection, fungsi raster, share, appearance, label, dan data. Jadi yang seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ArcGIS Pro menawarkan fitur yang lebih interaktif dengan pengguna. Nah, jika kita hanya memilih map, maka menu bar akan kembali pada komposisi yang pertama. Hanya ada edit, tadi sudah sampai kita ke bagian edit. Ada move, anotasi, berubah label menjadi anotasi dan sebagainya. Ada imagery, di sini ada change detection, tools yang bisa digunakan untuk deteksi perubahan. Beberapa tools ini akan saya lanjutkan pada video-video tutorial berikutnya. Kemudian share, ini mirip dengan export data, jadi bisa di print, bisa diekspor menjadi tipe PDF, JPEG dan sebagainya. Nah,
beberapa hal juga bisa saya sampaikan seperti ArcMap. Maka ketika memilih salah satu data SAP akan muncul menu termasuk ekspor menjadi data yang lain. Kemudian properties, di sini tersedia properties dari data layer yang kita buat, misalnya point, definition query, kemudian display, join dan sebagainya. Untuk melakukan perubahan simbolisasi, teman-teman bisa memilih double klik pada simbol, kemudian bisa memilih berbagai macam simbol yang tersedia. Bisa juga dengan melakukan search, kemudian enter. Ini adalah atau apa saja yang bisa digunakan. Pada bagian galeri adalah bentuk simbol, sementara pada bagian properties warna, ukuran, angle dan sebagainya seperti yang ada pada properties di ArcMap. Nah, jika pilihannya pada point, maka muncul beberapa menu tambahan, yaitu labeling, bagaimana membuat label, kemudian data, bagaimana menambahkan atribut data, atribut tabel bisa ditampilkan. Cara bekerja dengan atribut tabel pada ArcGIS Pro akan saya lanjutkan pada video-video berikutnya. Nah, saya kira demikian bagaimana pengenalan tentang ArcGIS Pro. Yang pasti pilihan ada pada teman-teman, apakah bertahan menggunakan ArcMap atau beralih menggunakan ArcGIS Pro, karena seluruh data yang dikerjakan di ArcGIS Map atau ArcMap bisa juga diekspor atau diimpor ke ArcGIS Pro. Demikian video tutorial kali ini, bagaimana berkenalan dengan ArcGIS Pro. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk mendukung terus perkembangan channel ini, like, share, dan subscribe. Bagi teman-teman yang telah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi tutorial saya selanjutnya. Sampai berjumpa kembali pada video tutorial saya yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.